Oke, oops, sorry. Oke, kita mulai kuliah ya. Oh ya, tolong kasih tahu teman-temannya aja kalau mau ikut kuliah boleh. Ini jadwalnya soalnya asinkron sekarang sih. Asinkron sebenarnya nggak ada kuliah, cuman jadi ceritanya asinkron ini dibuat supaya kita nggak full kuliah online gitu. Kalau full kuliah online, kita dimarahin sama dikti. Jadi bikin asinkron. Tapi kalau mau kuliah ya silahkan. Oke, kasih tahu teman-temannya aja kuliahnya ada. Oke, saya akan share screen. Oke, ini tutup. Sorry. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ditulis di chat. Kita kuliah sampai jam 8:30 9 aja ya. Capek. Ternyata capek banget hari ini. Oke, kemarin dosen mana ya? Lupa saya itu sebenarnya. 2025/2 ethical hacking. Ini udah web hacking. Execution injection udah, password cracking udah. Udah ya password cracking, berarti minggu lalu password cracking kayaknya pakai Hydra kayaknya ya. Oke. Ini pakai apa nih? Directory transversal. Oh, kita coba yang ini aja ya. Web ini hacking yang inilah. Kalau wireless hacking saya nggak bisa. Oke, terima kasih. Sekarang wireless ya. Wireless nggak bisa Soalnya, kenapa saya nggak bisa kerjain? Ini bayangin nih, misalnya ini komputer saya nggak ada wifi-nya juga nih. Komputer yang buat ini nggak ada wifi, cuma ada kabelan doang nih. Kalaupun kita pakai wifi, terus sambungannya internet pakai wifi, terus gua nge-hack wifi-nya, kacau kan, sambungannya bisa putus tuh. Jadi agak masalah ini buat buat demo. Tapi kalau buat cerita masih bisa. Oke. Jadi ini saya bentuknya cerita, dan yang ini satu ini ya, main MITM ini bahaya banget nih. Oke. Tapi saya ceritain gini lah. Di sini, di wireless, ada beberapa teknik buat, ini cerita aja langsung ya. Ada beberapa teknik buat enkripsi. Yang paling awal adalah WEP. Itu 5 menit jebol sih. Terus dikembangin WPA, terus WPA 2, dan sekarang terakhir kalau nggak salah udah WPA 3. Oke. Tapi WPA 2, WPA 3 prinsipnya itu apa ya? Dia prinsipnya autentikasi client server lah, pakai key. Client servernya interaksi pakai key lah kira-kira gitu. Nah, untuk bisa ngejebolin WPA 2, kalau WP gampang banget jebolnya, itu 5 menit jebolnya. Kalau hari ini udah nggak ada yang pakai WP lagi. Jadi WP udah lewat, ini udah nggak dipakai. Di konfigurasi-konfigurasi yang ada praktis WP udah banyak yang dibuangin, jadi nggak ada WP. Udah WPA, WPA 2, dan sekarang terakhir saya lihat di peralatannya D-Link, dia pakainya WPA 3 sih. Jadi udah ada WPA 3 juga, ini masih konfigurasi lama pakai WPA 2. Nah, tekniknya buat ngejebolin, kita harus ngeset si WiFi kita supaya bisa monitoring, masuk ke mode monitor. Nah, ini nggak semua WiFi bisa sih sebetulnya. Dicek-cek aja ada yang bisa nggak. Setelah monitor, kita ngedam. Paket-paketnya ditangkep-tangkepin nih. Didam, paketnya didam. Oke. Nanti damnya akan masuk ke file capture, formatnya cap ini ya. Ini sih sama kayak formatnya Wireshark kayak kayak gitu, masuknya ke sini. Nah, kemudian dari paket-paket yang masuk ini kita coba nge-crack nih. Jadi yang menarik adalah paket pada saat ada user di jaringan WiFi itu yang berusaha masuk ke WiFi-nya. Untuk berusaha masuk ke WiFi, dia harus masukin password dong. Jadi WiFi kan ada passwordnya. Nah, waktu connect, dia berusaha masuk,
Nah, ini dijebolin make word list. Nah, ini yang jadi masalah sih sebenarnya. Jadi kalau password Wi-Fi-nya ada dalam word list dan paket waktu autentikasinya bukan ya waktu masukin passwordnya itu ada dalam word list, ya sudah jebol. Jadi dia caranya ini aircrack NG. Yang penting ini ngasih tahu SSID, MAC address-nya berapa, terus wordlistnya apa, terus paket capture yang dari Aerodam ini ditaruh di sini, jebol. Udah, itu aja sih sebetulnya. Oke. Nah, ini waktu kita melakukan serangan, waktu serangan, kita bisa melakukan fake authentication, atau kita bisa meng-de-authentication. Jadi ini kalau ada klien Wi-Fi yang lagi connect ke access point, kita bikin kliennya putus dari access point. Jadi kita kasih de-authentication si klien ini. Kalau si klien putus dari access point, si klien akan berusaha nyambung lagi ke access point-nya. Waktu dia nyambung, dia akan ngeluarin passwordnya lagi. Dan ini semua dicatat oleh ini nih, capture ini ya. Keluarnya di capture 01 ini, cap. Jadi caranya diputusin, berkali-kali diputusin, di capture, putusin, capture. Pada posisi ini kita sebagai yang nyerang, kita nggak dapat passwordnya sih, cuma dapetin hashnya lah, dapat hashnya. Nah udah gitu kalau udah berkali-kali kita mulai pakai statistik sih sebetulnya. Ini kira-kira passwordnya apa sih gitu. Tapi ada di word list. Nah yang seru adalah yang ini. AirReplay NG itu berusaha di-authenticate klien. Berkali ini kalau mau gombal ini pakai cron sih. Di cron aja tiap uh, berapa detik sekali, misalnya setiap 20 detik sekali atau 10 detik sekali putusin tuh klien. Tapi kalau terlalu sering kliennya curiga. Jadi putusinnya misalnya 1 menit sekali gitu supaya nggak terlalu mencurigakan. Kenapa sih jaringan gue jadi lemot gini, tiap kali putus karena diputusin sama kita. Jadi putusin dia nyambung, putusin nyambung. Ini prosesnya otomatis semua sih, software semua yang ngerjain. Itu otomatis ya. Si klien nggak ngerasain, tapi dia akan ngerasain kenapa sambungannya jadi kayaknya putus-putus gitu. Nah itu sebetulnya kuncinya. Nah proses di auth, ya kalau ini yang kalau kita melakukan di auth-nya pakai Kali Linux ya. Kalau mau pakai hardware juga bisa. Arduino di auth, di author, nah, kayak gini lah. Ini bisa di auth nih, pakai ESP826 di author. Wah ini kacau nih. Jadi ada yang udah bikin, dikasih file, kita bisa download file apanya nih, file ISO-nya dia bisa di-download. Dia berharap donasi 5 euro, 25 euro, 10 euro gitu kita donasi. Dan kita bisa ini kalau D1 mini itu berarti ESP8266 ya. Itu WMOS ada. Ada I2C display-nya, kita bisa pilih. Wall. Oke. Jadi kita bisa pakai Node MCU, bisa pakai ini, bisa macam-macam sih. Bisa dicobain. Nah, yang gombal dari orang-orang ini, mereka nggak kasih source code-nya sih sebetulnya. Jadi dia ngasihnya file binary-nya aja. Oke. Jadi ada beberapa kalau kita lihat di GitHub. Paling sederhana kita cari pakai di outer aja. Ada salah. Di outer gitu cara. Nah ini ada 602 di outer, tinggal cari-cari aja. Ini yang termasuk favorit, yang ini affordable Wi-Fi for testing and learning. Ini bisa pakai STM2. Terus apa ada lagi? Ini open source ya di outer ke semua Evil Twin Attack. Nah ini juga ada. Jadi lumayan banyak
Ini dia ngasih image-nya langsung. Berarti tinggal di, oh ini mah gambar, bukan file image. Ininya ya. Ada sketch, tadi perasaan ada sketchnya. Reset sketch, ini buat risetnya doang ini mah. Udah bentuknya Ino. Coba. Nah ini mah to erase all file. Ini mah buat bersihin doang yang ada di ininya si EXP32. Source code-nya biasanya nggak dikasih soalnya. Coba ini di author dia kasih source code nggak? Iseng aja coba. Dikasih source, geblek. Dikasih source yang ini. Lumayan banyak, silahkan dibaca-baca. Jadi dengan di author ini kita cukup bawa wifi di jaringan, terus kita bikin kacau jaringan, terus tapi kita perlu pakai Kali Linux buat ini ya, nangkep, buat capture dapatan handshake. Nah ini buat nangkepin handshake pakai ini. Jadi ini tetap pakai Kali Linux. Di outernya sih bisa pakai ESP32. Nanti kalau udah dapet ini semua, terus tinggal kita memanen. Ini panen sih, judulnya panen. Itu. Jadi kira-kira kayak gitulah teknik buat ngehajar wirelessnya wifi. Makanya ini susah dipraktekkan kalau online. Kayak gini susah, praktekinnya nggak bisa. Nyerah saya. Oke, itu satu. Ada lagi nggak? Nah ini tadi kalau WP udah nggak menarik. Kalau WP pasti jebolnya udah. Yang ini tadi WPA. Nah sekarang main enable attack. Ini lebih berbahaya lagi nih. MITM berbahaya banget. Oke. Caranya yang globalnya ada yang konsep sederhananya. Ini konsep sederhananya kira-kira gini lah ya. Kira-kira yang normal adalah saya gedein bisa nggak? Ada gede dikit lah. Oke. Biasanya laptopnya user akan akses ke internet lewat wifi, router dan sebagainya, terus masuk ke internet. Jadi komunikasinya cuma yang atas ini ya biasanya. Kemudian kita sebagai attacker, orang yang melakukan serangan, jadi mereka kan komunikasi berdasarkan MAC address aja sih. MAC address router IP 192.168.01, router MAC addressnya berapa. Router juga punya tabel si klien MAC addressnya berapa. Itu bisa dilihat di sini sih. Whoops. Saya belum matiin ini berarti ya. Ini lagi ini nih. Lagi apa sih namanya? Yang tadi sore ya, kuliah mikrotik. Kita berusaha ini API versi 6, cuman gagal. Oke, ini saya matiin aja semuanya. Nih saya matiin. Wah, nggak bisa ya. Nggak bisa dimatiin. Oke. Nggak bisa mati. Berarti saya harus matiin dengan cara gombal banget. Oke. Kill all GNS3. Yes. Oke, GNS3-nya dimatiin aja, udah. Clear. Coba lihat. Malah saya nyalain lagi bego. Tadi udah mati berarti. Ini cancel aja, saya tutup nih. Jadi harus dibunuhnya harus ada sopan kayak gini, kalau nggak dia ngamuk. Oke, dah. Oke. Sekarang urusan ini. Jadi buat komunikasi antar router dengan semua komputer di internet, dia akan punya tabel MAC address sama IP address. Lihatnya di sini sih. Sorry. ARP min N. Ini kalau di Linux bisa lihat ya, nggak tahu kalau di Windows bisa nggak ya. Maklum nggak pakai Windows.
Jadi pakai perintah ARP ini kita bisa dapetin tabel. Ini tabel ini dibikinnya dynamic ya. Jadi antar makhluk-makhluk ini saling komunikasi, udah gitu mereka saling tahu. Oh, IP 192.168.0.132 MAC address sekian, 170 MAC address sekian, 222 IP. Jadi ini dapat semua gara-gara saling nanya satu sama lain. Oke. Nah, karena ini prosesnya nanya satu sama lain, kita bisa tipu. Jadi kerjanya MITM adalah nipu tabel ini sih sebetulnya. Tabel ini ditipu dengan cara dia akan broadcast periodik, cepat, banyak, kita banjirin internetnya bahwa IP ini saya yang punya, IP router saya yang punya gitu. Jadi misalnya kita komunikasi ini, kita lihat ini lagi. Misalnya antara si klien sama si router komunikasi ini dua. Oke. Nah, kan di si klien, si korban akan ngelihat tabel ARP-nya dia. Router 192.168.0.1 MAC address-nya berapa. Si korban lihat di sini. Terus si router juga lihat, misalnya si korbannya adalah 192.168.0.100. 192.168.0.100 ARP MAC address-nya berapa. Jadi ada di tabelnya si router, yang router ada di tabel sini. Cuman tabel itu dibikin karena dia nanya sebetulnya ke jaringan. Dia nanya ke jaringan, jaringan ada nggak yang punya IP address 192.168.0.1? Nah, dia akan jawab, 01 jawab, saya MAC address sekian. Nah, kalau ada hacker yang masuk dan dia yang jawab, walaupun dia nggak punya uh, router itu, nah dia bisa nipu kedua-duanya. Saya yang MAC address-nya, yang IP-nya 192.168.0.100, saya loh MAC address sekian. MAC address-nya bukan MAC address ini yang dikasih, bukan MAC address korban, tapi MAC address komputer si attacker. Ke si korban, kita akan ngasih MAC address-nya routernya ke korban. MAC address-nya si router akan dikasih MAC address. Jadi saling kebalik-balik lah, gitu ya. Jadi ini brengsek nih. Nah, dengan cara itu, karena dua-duanya ketipu, waktu korban ngirim data ke internet, dia nggak akan ngirimnya ke router, dia ngirimnya ke hacker. Dari hacker diterusin ke router, baru ke internet. Di internet juga waktu masuk, routernya juga nggak tahu kan bahwa korban benernya adalah komputer yang ada di depan dia. Dia akan lihat tabelnya dia. Oh, kalau mau komunikasi ke korban, kirimnya ke hacker. Dikirimlah ke hacker. Dari hacker nanti dikirim ke sana. Ini hacker waktu ngirim bisa dibikin otomatis, bisa dibikin manual. Kalau kita pakai software proxy, kayak apa tuh? Ya pokoknya proxy kayak gitu kan kita bisa bikin manual ya. Oke, sekarang dikirim, sekarang ditahan, kayak gitu bisa diatur. Nah, cara nipunya dia pakai ARP spoof. Ini bisa kita lihat di sini perintahnya. Jadi kita harus jadi router, komputer kita harus jadi router. Caranya kita bikin supaya IP versi 4 forwardnya 1. Kalau 1 dia bisa forwarding dari satu interface ke interface lain. Atau di interface yang sama kita forwarding boleh gitu. Nah, terus ARP spoof-nya gini doang sih. Jadi kita spoof, targetnya siapa, gateway-nya mana. Udah ketipu dia langsung. Jadi perintahnya kayak gini, kita nipu kedua arah nipunya. Jadi ini ARP spoof, interface-nya mana, targetnya mana, terus ininya mana. Jadi yang ini misalnya korban, yang ini router. Nanti tabelnya berubah sih. Ini kalau lihat yang atas ya. Ini aslinya kayak gini. Aslinya kayak gini. Nih. Setelah di spoof jadi yang ini. Gitu. Ini adalah IP address-nya. Ini dikerjain beneran sih waktu itu. Oh, no, ngerjain beneran. Jadi kita ngerubah yang ini. Nah, dengan cara itu si router kalau ngirim nggak langsung ke korban tapi ke hackernya. Nah, ini kalau ngeping dia ada tulisan redirect host. Next new host. Ada kayak ginian nih, ini ciri-ciri khasnya nih. Ciri khasnya kalau lagi ditipu nih. Ada kayak ginian ya, redirect host. Jadi ada host yang relaynya. Padahal nggak boleh harusnya. Ada new next hope. Ini ada new next hope. Itu ketipu tuh. Oke, ini ciri khasnya. Tapi yang ciri khas yang parahnya yang ini salah.
Jadi sebenarnya solusinya gampang sih buat ngatasin serangan yang kayak gini, kita bikin ARP table-nya jadi static. Sebenarnya sesederhana itu static. Cuman kan user biasa nggak bisa bikin static. Jadi ini ada ARP kan ini minus n tuh biar ngasih list ya, tapi dia tidak nge-resolve name-nya, namanya minus n tuh name nih. Jadi ini tidak dirubah jadi domain. Kalau mau ini bisa dirubah jadi, kalau minus n dia diamin aja nggak jadi domain. Kalau mau dibikin statik minus S jadiin statik dia. Gitu. Jadi ada yang bikin statiknya ada bisa di sini sih. ARP minus H. Oke. Jadi ini statik. Kalau N numerik aja nggak pakai ini. Kalau kita mau delete bisa delete apa segala macam bisa diatur-atur sih sebetulnya. Jadi tekniknya seperti ini. Oke, jadi yang kalau mau apa aman banget kita bikin statik. Cuman ini puyeng kalau komputernya banyak kan pusing ngeset satu-satu. Makanya kita bikin otomatis aja semuanya. Nah, cuman agak berbahaya ini. Gitu aja sih. Oke, kalau kita yang jadi hacker nggak ngerti. Ya, bayangin kalau orang biasa dikasih kayak gitu pusing kepala lalu. Nah, setelah ini terjadi, nah, mulai kita saya makanya MITM proxy ini. Nah, kita install MITM proxy ini, oke. Dia bisa memproxy HTTPS. Nah, cuman caranya supaya ketipu, HTTPS-nya di ini, di apa sih namanya? Di kita harus bikin sertifikat. HTTPS pakai sertifikat ya. Jadi kita bikin sertifikat, sertifikatnya self sign. Nah, ini kalau keluar pakai sertifikat self sign, ini keluar yang gini sih. Browser and trusted. Nah, keluar gambar seperti inilah. Nih, the site security, oh sorry. Kira-kira kayak gini ya, tergantung browsernya lah. The site security is not trusted, apa segala macam. Atau yang kayak gini lah, kalau di, apa sih namanya, di Chrome, keluarnya yang sebelah, ini harus diklik dulu. Ya udah pokoknya, tau lah kalau udah pernah pakai Chrome, pasti pernah ngelihat. Ini yang kayak gini pernah lihat nih. Nih, your connection is not private, ini Chrome. Kalau yang ini Chrome nih, biasanya keluar kayak gini Chrome. Oke. Kalau yang satu lagi Firefox itu masalah. Nah, ini keluar kayak gini-gini ya. Nih, keluar kayak gini. Nah, ini berarti kita sertifikatnya bukan yang asli dari sebelah sana. Ini ada yang sertifikat palsu di situ. Cuman kalau user biasa, ini kejadian benerannya sih. Waktu itu kita lagi melakukan, bukan kita maksudnya, temen lagi melakukan pentest. Pentestnya adalah pentest helpdesk-nya internet bank. Jadi kita pura-pura jadi customer bank, terus kita nanya ke helpdesk, Mbak, ini saya ada sambungan tulisannya this connection is untrusted. You may have Firefox sekali apa gini ya, terus apa-apa, terus di sini ada oh ini nextnya nggak kelihatan ya. Kalau di yang satu lagi kelihatan. Ini yang di sini. Ini ada hide advance. Kalau kita hide ini kan ada ininya, nanti ada yang nextnya ada nih ya. Nah, waktu si bang ditanyain sama temennya lagi pentest, ini dia lagi pentest ya, bukan korban sih sebetulnya. Dia pentest, dia cuma ngecek pengetahuannya helpdesk-nya bang. Mbak, saya dapat your connection is not private, terus apa yang harus saya kerjakan? Nah, banknya karena si helpdesk-nya nggak pintar, helpdesk-nya bilang di next aja Pak, pokoknya supaya jalan. Nah, ini pas masalah banget kalau udah kayak gini. Kalau di allow ya sudah, berarti dikasih izin supaya trafficnya lewat ke hackernya. Yang mana tadi gambarnya? Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada. Uts. Nah, masuknya ke sini. Jadi diizinin supaya traffic bisa lewat ke si attacker ini. Jadi kalau di allow, diizinin lewat sini. Kalau nggak di allow, nggak bisa lewat sini. Jadi selamat sih nggak di allow. Itu pentingnya yang makhluk tadi sih sebetulnya. Tapi kebanyakan orang allow.
Soalnya kita pengen connect ke sana. Nah, terus kalau pakai MITM proxy ini installnya kayak gini, ya sertifikatnya kalau mau nggak ada error itu sertifikatnya harus ditanam sih, ditanam di browser atau di korban. Terus jadi ini kita melakukan ini ya, spoofing, forward di allow, IP tablesnya di redirect lah segala macam. Terus jalannya MITM proxy, caranya MITM proxy, mode transparent, SSL insecure diaktifin. Nah kalau udah kayak gini, ini saya praktekin beneran sih waktu itu. Kalau ini udah dipraktekin beneran, ini kalau ada orang yang pakai HTTPS, misalnya lagi internet banking, pakai HTTPS, dapat passwordnya asli. Yang ini perintah ini bikin passwordnya keluar, walaupun pakai HTTPS. Tapi harus di allow dulu pakai tadi ya sertifikatnya di allow dulu. Nah kalau nggak di allow nggak bisa. Kalau di allow jadi bisa. Itu. Jadi kuncinya adalah bukan kunci lah kali ya. Doanya adalah adminnya nggak pinter atau usernya sok tahu, allow aja. Ya sudah, selamat dah. Kira-kira gitu aja. Ini passwordnya keluar, bener-bener keluar. Walaupun pakai HTTPS, keluar. Dan yang pakai SSH juga jebol. Pokoknya yang secure jebol semua sih pakai kayak gini. Jadi ini parah banget. Yang ini parah sekali. Gitu. Karena kita bisa ngelihat soalnya. Ya, beres ya. Jadi ini adalah yang wireless kira-kira kayak gini, tapi agak susah buat didemoin. Karena ini jaringan jadi kacau banget kalau didemoin. Saya zoomnya jadi putus. Kalau mau demo bener harus offline sih. Kalau yang ini agak susah kalau online. Ada pening. Tapi mudah-mudahan bisa kebayang nih. Kalau mau dipraktekin paling gampang bisa kalau wifi susah ya. Kalau pakai wifi susah. Tapi kalau mau gampang bisa pakai GNS3. Ini GNS3 ini bisa disimulasiin pakai tiga komputer lah. Sama satu router misalnya Mikrotik. Terus kita simulasin satu yang buat nipuin router sama klien. Terus servernya di ujung sebelah sana bisa diakses. Itu kira-kira. Jadi nggak pakai wifi sih. Kalau pakai wifi agak susah ini. Itu. Beres ya. Tapi lumayan berat itu karena soalnya pakai apa? Nah ini ada MITM SSH juga nih. Yang ini yang buat ngejebolin SSH. Ini pakai MITM SSH buat ngejebolin SSH. Cuman ini jarang orang user biasa pakai SSH jarang. Jadi ya ada yang bikin MITM proxy SSH ada. Cuman karena orang jarang make ya nggak menarik sih sebetulnya. Yang menarik yang HTTPS itu. Karena hampir semua makanya HTTPS. Ya udah passwordnya jebol semua. Kira-kira gitu. Jadi ada MITM SSH, ada SCM proxy, SSL strip saya nggak terlalu berhasil kalau nggak salah. Lupa saya. Oh lihat lognya aja. Oh ini keluar nih. Oh keluar, berarti saya waktu itu berhasil. Ya ini caranya gitulah. Nih user password secret key-nya dapat di sini. Oke. Jadi bisa pakai yang ini juga kalau mau coba. Jadi ada beberapa nih catatan-catatannya. Ini saya catatannya berapa puluh tahun yang lalu sih. Belasan tahun yang lalu, coba kita lihat history. Jadi tulis 2017. Jadi berapa tahun yang lalu itu? 8 ya. 8 tahun yang lalu lah kira-kira. Udah lama sih emang. Oke. Cuman persiapannya lumayan buat ngotak-ngatik ngoprek kayak gini, harus nyiapin komputer segala macem, nyebelin sih. Tapi ya gitu deh. Hasilnya cuma gituan aja. Ini kalau dilihat history aja, ini misalnya ini ada 3 kali ngedit. Ini jam 3 pagi. Ngoprek. Jam 3 pagi iseng ngoprek. Coba yang ini. MITM proxy 2. Oh ini masih belum dikerjain nih. Masih bahasa Inggris nih. Berarti ini saya biasanya history cuma satu. Tuh cuma satu kan. Dark coding. Oke. Tahun 2017 juga April.
Ini 2017 sih mulai ngoprek kayak gituan. Udah lama sih. Oke, deh. Coba kita lihat lagi. Ups. Coba 2025 minus 2. Salah ya. Oh, salah masuk kuliah. Coba. Salah mas. Keklik 2 kali. Ini kliknya bisa 2 kali cepet ya. Ethical hack. Jadi ini udah kebayang while hacking. Cuman saya nggak bisa demoin. Kesulitan demoinnya. Oke. Password udah. Soceng. Ini sorry ya, ini saya bakal cepet. Tapi nanti kalau ada yang pengen mau pesen, mau yang mana didemoin, tolong bilang-bilang aja pakai email atau apa, biar saya siapin. Mudah-mudahan bisa. Soceng, social engineering, soceng ini teknik yang dipakai zaman dulu kala. Ini jujur dulu ya, ini zaman dulu kala socengnya masih blow on sih sebenarnya kategorinya. Oke lah, ada tool namanya Social Engineering Toolkit. Ada, oke, bisa dibaca-baca. Tapi kalau kita ngerti filosofinya, ini bisa di-set apa segala macam. Oke. Kalau kita ngelihat filosofinya, teknik yang dipakai untuk social engineering hari ini lebih parah. Gitu. Karena dibantu AI sih, jadi soceng yang sekarang kita lebih banyak pakai AI. Pakainya pakai deepfake, bisa pakai apa namanya? Ini kebetulan lagi di sebelah saya lagi ada server lokal bisa nyalain nih. 927.300 3.000. Nah, ini kita bisa bikin pakai Olama server lokal di sini sebelah saya langsung. Kita bisa bikin deepfake. Kalau saya sekarang Soceng tidak akan ngikutin yang ini sih sebetulnya. Ini saya tutup. Ini tutup. Jadi saya tidak akan ngikut materi yang ada di sini lagi ya. Cuman kalau mau baca-baca boleh. Ini ada simulasi phishing segala macam ada di sini. Bisa website, bisa harvest password apa segala macam, bisa bikin site cloner. Site cloner itu copy. Ini langkah-langkahnya ya. Cloner itu satu situs di clone. Kita bisa install set toolkit, social engineering toolkit. Oke. Bentuknya web sih. Oke, terus udah gitu kita bisa website attack vectornya kayak gimana, terus modenya apa, terus kita clone supaya websitenya jadi mirip sama kita. Terus ini langkahnya ya. Setelah milih Anda milih masukkan URL yang Anda tiru, misalnya Facebook, Gmail, keluar kayak gini. Terus kita konfigurasi IP address-nya ke server phishing kita. Oke, jadi phishing dia. Nah, kalau ada orang yang ketipu, keluar kata-kata we got a hit, username passwordnya dapat. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, itu teknik social engineering yang make social engineering toolkit. Ini ada di Kali Linux harusnya. Ini ada di ini 2024.3. Sekarang udah 2025 nggak tahu. Nah, kalau saya sekarang social engineering udah pakai kayak ginian sih sebetulnya. Oke. Cuman DeepSeek rada nggak bisa bahasa Indonesia, lebih senang pakai Gema. Tapi kita harus ngarang ininya ya, ngarang ceritanya apa segala macam. Oke. Cara yang paling sederhana, nggak tahu nih, kalau kalau mau gombal banget sih sebetulnya kita yang ngarang cerita. Misal cara ngarang, intinya sih sederhana ya. Kalau buat serangan-serangan itu, kalau mau enak dapetin username password langsung, itu yang main kasar. Kalau mau rada main tidak kasar banget, gimana cara dapetin duit sih sebetulnya.
Jadi ada yang dapetin username password, dari situ pelan-pelan dapat duit. Tapi yang gila, gimana caranya dapat duit langsung? Gitu. Jadi cara dapat duit langsung, misalnya, ini jangan dipraktekin tapi ya, parah. Misalnya, buatkan buatkan narasi atau cerita eh, bahwa anak lawan bicara kita sebut ya namanya siapa, namanya misalnya Agus, eh, sekolah di eh, mana misalnya Unpad, eh, ditangkap polisi karena ketahuan menyimpan narkoba. Terus misalnya kita menawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Itu ya. Untuk itu perlu dibantu negosiasi dan lain-lain. Mungkin perlu bantuan dana juga itu. Oke. Tapi ini kita harus melakukan ini dulu ya, survei dulu. Misalnya target kita siapa namanya, anaknya di mana, kuliah di mana, itu harus benar. Di Unpad misalnya jurusan apa komunikasi massa misalnya atau Vkom. Oke, jadi kita bisa bikin ini pakai ChatGPT sih. Jadi caranya kayak gini aja udah. Langsung pas kacau. Oh, udah buatkan narasi. Oh, udah taruh sini, dapat dah. Ini pakai Gema ya. Narasi kok keluarnya kayak gini. Ya udah, ini gayanya dia. Coba kalau kita lihat ke ChatGPT. Jadi bisa dilihat masing-masing. Kalau Grok gimana dia? Gemini lah. Keluarnya gimana? Nah ini yang karena narasi bentuknya kayak gitu ya. Nah ini. Jadi ini proses socengnya sekarang udah dibanti. Jika Anda ingin versi yang lebih dramatis bisa bikin format seperti surat, bisa lebih dengan persyaratan untuk versi presentasi keluarga bisa. Ini semua bisa diatur sih sama makhluk-makhluk ini bisa ngaturin sih sebetulnya. Jadi itu socengnya udah mulai kayak gini bentuknya. Kalau sekarang ya. Nah, yang gila kalau ini dimasukin ke dalam knowledge lokal, udah gitu kita tembakin LLM ini ke server WhatsApp misalnya. WhatsApp, kita bikin WhatsApp client yang bisa berinteraksi langsung sama orang secara otomatis, tektokannya jadi cepat banget. Oke, itu bisa banget. Jadi kebetulan saya lagi bikin ini juga sih. Buku. Ini lagi bikin buku ya. Jadi Soceng yang sekarang lebih parah sih. Kalau udah ngerti teknik parah banget. Ini lagi bikin buku. Ini bukunya N8N. Jadi makanya N8N, tapi jangan dipakai yang jahat-jahat ya. Ini ide doang, bukan mengajarkan Anda berbuat jahat sih, tapi ya gimana ya. Biar tahu aja bahwa separah itu sih teknologi sekarang. Ini N8N tujuannya sih buat ngomong, bisa web scraping, apa segala macam nih. Nah ini masih dalam proses penulisan, belum selesai. Karena lagi ngecek semua source code-nya bisa jalan bener apa kagak. Di sini
diajarin misalnya yang buat WhatsApp kita makanya Waha. Waha tuh buat WhatsApp. Saya langsung loncat aja ya ke konfigurasi si Waha ini. Supaya bisa ngomong WhatsApp dengan N8N, kita perlu install Wahanya. Ini install Wahanya pakai, saya gedein. Bisa digedein kagak ya? Ctrl plus. Oke, nah udah lumayan gede. Jadi si Waha ini, jadi ini bloknya kayak gini ya. User WhatsApp komunikasi sama WhatsApp web session, terus ngomong sama Waha Docker ngomong sama N8 workflow. N8 workflow-nya nanti bisa ngomong sama Olama yang tadi saya kasih lihat. Jadi nanti yang komunikasi Olama sih sebetulnya ke arah user WhatsApp ini. Jadi kita perlu ngasih knowledge dulu, ngasih muatan dulu. Ini kalau bahasa yang baik-baiknya sih kita pakai buat helpdesk sih sebetulnya. Jadi kita misalnya buat UMKM ya, kalau kita punya produk apa, kita kasih knowledge-nya dulu ke LLM, ke Olama. Nanti Olama akan ngomong sama N8N workflow-nya, dia bisa ngomong ke Waha Docker supaya bisa ngomong ke WhatsApp. Instalasinya kayak gini sih. Pakai Docker Compose ya, Docker Compose. Kita harus install dulu Docker Compose YML-nya. Isinya YML-nya kayak ginilah kira-kira. Oke. Wah, usernya admin, passwordnya admin 1234566. Udah gitu kita pakai Docker Compose app ininya Waha. Terus kita bisa lihat di lognya ada masalah apa kagak. Kalau dia berhasil akan keluar server is running import 3000. Oke. Dalam lognya kira-kira ada tulisan seperti ini sih. Ini saya udah nyobain, ini percobaan lagi jalan. Cuman saya masih belum beres ngomong ke, ini lagi nyoba sih. Belum beres ngomong ke WhatsApp-nya, soalnya SIM card-nya habis expire. Jadi tadi pagi saya harus ke males sih reaktivasi SIM card online, males banget. Udahlah saya tadi pagi ke Grapari, ternyata baru bisa aktifnya besok. Ya udah, jadi besok saya aktifin, saya nyoba lagi nih besok. Oke. Dashboardnya tampangnya kira-kira kayak gini, Wahanya. Nanti kita harus screenshot si Wahanya supaya masuk ke HP-nya. Nanti udah ngomong langsung. Itu sih kira-kira. Ini masih dalam proses nulis ya. Kalau selesai nanti bukunya bakal dilepas. Tapi keywordnya Waha sih sebetulnya. Ini sambungan putus apakah gimana? Terus UTS jalur N8N boleh. Bikin buku aja. Kalau buku bukan UTS ya. Langsung kuliahnya, lulus. Kuliah lulus. Nggak usah kuliah lah. Kalau nulis buku, kuliahnya saya 100-in semua nilainya. Bikin buku aja udah kagok lah kayak gini. Ini saya aja, ini jujur dulu ya, saya itu lagi belajar N8N. Jadi ini proses belajarnya Ono kayak gini. Ini saya kasih lihat bukunya udah berapa halaman. Ini bukunya hampir 267 halaman udah. Bukunya udah segitu banyak. N8N-nya parah banget. Tapi belum dirilis karena saya lagi ngetes satu-satu, mastiin semuanya jalan. Jadi tes dulu semua. Ini kalau kita pakai ChatGPT aja nggak bisa keluar kayak gini sih sebetulnya. Kan gambar-gambarnya nggak bisa ChatGPT. Harus screenshot dari testing beneran. Jadi ini ngetes beneran. Gitu. Jadi kerangkanya sih bisa. Wes. Oke. Oh iya. Kalau ini pakai Gemini, ya sah-sah aja sih. Ini buat ini ya. Nah, tinggal dibalikin lagi ke ini sih, dibalikin lagi ke mana sih namanya? Ke WhatsApp-nya. Jadi ini nerimanya lewat sini, nanti balikin lagi ke WhatsApp-nya. Kira-kira kayak gitu. Tapi pakai Waha saya. Wih, pakai chat memori, pakai Postgres ya. Menarik. Oke. Kalau yang saya pakai gimana ya? Pokoknya masih goblok banget lah yang ini. Soalnya sambil belajar, ini belum selesai lah, masih belajaran.
Cuman saya biasanya pakai JSON semua sih, konfigurasinya di JSON semua. Supaya apa? Kalau mau latihan, tinggal dikasih file JSON-nya di-up-in lagi dari JSON nge-up-nya gitu. Ini JSON-nya ada di sini sih di atas. Kalau ini ada WhatsApp lagi. WordPress, Docker juga dibikin. Ntar JSON-nya mana? Nah, ini JSON-nya nih ini. Ini JSON-nya dia. JSON-nya panjang. Nih buat latihan saya bikin install Olama. Jadi saya nggak pakai Gemini ya. Gemini dilepas. Pakai Olama, pakai OpenWeb UI, pakai N8N, pakai Comfy UI. Ini buat iseng-iseng Comfy UI kalau pengen ngutak-ngatik GPU. Terus di sini juga ada Waha, terus ada MariaDB, WordPress. Ini buat latihan kayak gini sih. Nanti kalau perlu lagi saya masukin lagi. Saya juga perlu nginstal buat scraping web apa segala macam. Dan ini lagi testingnya harus dimasukin semua, harus dites satu-satu, dipastiin jalan sih. Ini kelihatan nih screenshot. Ini WordPress ya, jalan. Jadi kita juga bisa buat posting otomatis berita segala macam. Jadi kalau ada berita cuman kasih poin-poinnya aja, langsung keluar beritanya di WordPress. Kira-kira kayak gitu. Dan ini penting banget buat kampus kita pakai kayak gini sekarang. Kita tes makanya cara kayak gini. Jadi semua berita dibikin otomatis masuk ke WordPress. Dan beritanya dibikinnya pakai LLM sih. Jadi caranya kayak gitu banget sih sekarang. Kalau nggak kekejar sih. Harus bikin nih sampai WordPress-nya jalan ya. Oke, kira-kira itu. Ini adalah buat social engineering yang ini sebenarnya udah nggak dipakai. Kita makainya yang udah AI sih sebetulnya sekarang. Oke. Tapi kalau mau dapetin feelingnya bisa dicobain pakai social engineering toolkitnya, ini bisa dicobain sih. Gitu ya. Oke. Bentar. Ini di back lagi. Jadi kira-kira inilah buat social engineering. Email spoofing segala macam caranya udah AI semua sih sekarang. Gitu. Oke. Nah, setelah ini masuk, ini udah. Nah, ini privilege escalation. Privilege escalation ini urusannya kita berhasil masuk ke server sasaran. Terus gimana caranya kita bisa, ini masuk kan sebagai user biasa. Gimana caranya dari user biasa bisa menjadi admin. Kira-kira gitu aja sih. Privilege escalation adalah menaikkan privilege kita dari user biasa buat ngerjain UTS kemarin. Oh, kagok. UTS mah ngapain? Udahlah, bikin buku aja sekalian jadiin gantiin inilah. Satu kuliah jadi 100. Nggak usah UTS-nya doang. Kalau bukunya jadi, ini nilai saya bikin manual 100 loh ini. Buku jadi, UTS UAS sama apa sih namanya? UTS UAS sama kuis saya set 100 manual. Bukunya nanti dimasukkan ke sini. Intech Press ITTS ACID. Jadi masukin ke sini ya. Kok masukin ke buku gratis melulu sih? Intech Press ITTS ACID. Oke. Sekarang masukin ke sini. Buku itu hanya diakui kalau dapat nomor ISBN. Nah, ISBN-nya agak berabe dikit karena ini harus masukin secara manual ke Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Nah, kalau kita pakai e-book aja lebih murah harganya, itu jatuhnya sekitar 250.000 perak untuk dapetin ISBN. Bikin bukunya bisa dibuat dalam waktu, kalau udah pernah sampai bikin kayak gini-ginian udah cepet sih sebenarnya bikin bukunya. Paling juga sehari 2 hari juga selesai bukunya. Cuman bukunya kalau bisa dibaca sih di sini kalau nggak salah saya bikin ini di atas. Di general saya tulis biasanya. Nah, ini general ada. Pengajar akan lebih suka kalau Anda menulis buku untuk dapat nilai A daripada mengerjakan ujian. Jadi saya lebih suka kalau ada nulis buku sih sebenarnya daripada ujian. Jadi ujian buat saya udah nggak penting.
Kalau buku saya lebih hargain. Kenapa buku lebih dihargain? Karena keren kan, lulusan ITTS, ini ijazahnya. Saya juga punya buku, ini bukunya. Nah, orang keder itu. Kalau mau lebih selamat lagi, nulis paper jurnal habis ini. Ini saya lagi ngebimbing anak-anak Intek buat nulis paper jurnal nih. Gitu. Jadi kalau nulis buku, nilai 100 untuk semua kuis UTS UAS di set manual. Itu. Oke, cara nulis bukunya sendiri bisa dibaca di sini sih, s.id free OEP ebooks. Jadi tadi s.id free OEP ebooks. Kalau nggak saya masukin ininya ya. s.id /free OEP ebooks. Oke, silakan akses URL itu, masuknya ke URL yang ini. Nanti ada teknik menulis buku kalau nggak PQRST. Transformasi. Nih, teknik cepat menulis buku. Nih ya, saya ambil itu URL-nya. Ini bukunya tentang teknik cepat menulis buku jurnal dibantu AI. Nih bukunya. Ini bukunya ada berapa halaman nih? 100 berapa tuh? 141 halaman. Ini nulisnya sehari, 12 jam. Yang kurang sih sebetulnya. 8, ya hampir 10 jam lah nulisnya buku ini. Oke. Kalau cara sederhananya nulis buku, pertama harus kita yang nentuin ya, topiknya apa segala macam kita tentuin. Terus kita juga ngasih apanya, referensinya kita masukin. Terus kita pertama kali topik referensi kita upload, terus kita tulis gini, buatkan daftar isi buku tentang ini berdasarkan referensi yang saya attach. Nanti keluar tuh daftar isinya. Setelah daftar isi keluar, tetap kita ngupload referensinya, tolong buatkan subbab ini. Cuman kalau mau enak, tolong buatkan subbab ini, pastikan mudah dibaca oleh pemula, pastikan ada contoh-contoh soalnya, tergantung kalau bab 1 mungkin nggak perlu contoh soal ya, contoh skrip. Kalau udah bab-bab yang lanjut tuh, yang bagus ada contoh-contoh skrip-skripnya gitu. Contoh, kalau tadi pakai N8N, skripnya harus kalau saya lebih ke JSON ya, JSON-nya dimasukin tuh buat N8N. Jadi orang bisa dengan mudah nanti niru apa yang kita kerjain gitu. Beres ya. Jadi buku kira-kira logika berpikirnya gitu sih. Bikinnya 10 jam juga selesai sih. Satu hari nongkrong duduk, fokus nulis buku, selesai. Cuman kalau mau selamat waktu sidang sarjana, sarannya nulisnya bukan buku sih. Nih, menulis jurnal dibantu AI. Yang ini yang penting nih sebetulnya. Kalau untuk selamat sidang sarjana. Ini jujur dulu ya, nulis jurnal sama nulis skripsi bebannya sama sih. Tingkat kesulitannya sama, sengsaranya sama. Kalau saya daripada nulis skripsi mendingan nulis jurnal, saya kasih URL-nya, saya taruh di sini URL-nya. Nah, deh. Jadi yang satu buku, yang satu jurnal. Kalau jurnal, kalau mau gila, tapi jurnal butuh ini ya, jurnal butuh riset sih. Kalau buku nggak usah riset. Kalau buku tinggal cari-cari aja buku-buku tentang N8N atau apa di Google, terus kita tulis ulang jadi bukunya kita, beres. Jadi nggak usah riset, kalau buku lebih gampang. Jadi kalau buat kuliah ini, kalau mau nulis buku itu oke banget. Saya langsung set 100 dah. Jadi nggak usah banyak cincong lah. Nah, tapi kalau mau baca-baca ini boleh diambil. Ini satu folder ini, PDF free ebooks, bisa klik kanan, download. Download aja satu folder itu, 2 giga sih. Kalau di download semuanya 2 giga, nanti bisa dibaca buku-bukunya itu semua. Itu ya. Di sini banyak buku gila-gila sih sebetulnya. Ini ada internet
murah untuk desa, Internet Offline Solution, ini ada SLM, Small Language Model, ada REC, apa gila-gila lah. Ini buku gila banget nih, banyak buku kacau di sebelah sini. Oke. Kalau mau yang rada nyerempet sama TNI segala macam, silahkan baca yang Cyber Security sama Cyber War. Nah, ini lebih ke arah Cyber War. Bagaimana perang di internet. Ini, yang ini, buku yang mana sih? Ini dia. Onowe Purwo sama Gildas. Yang ini yang Cyber War. Silahkan dibaca-baca. Perhatiin ini perspektif Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ini buku ini siapa yang minta? Yang minta Panglima TNI langsung. Jadi Panglima. Jadi mereka nggak minta saya bikin buku sebetulnya sih. Mereka bikinnya cuma slide doang. Pono bisa presentasi. Butuhnya apa? Slide. Gue kamu kasih slide, gue kasih buku. Jadi ini buku saya bikin karena saya nggak mau ngasih slide ke mereka. Jadi ini waktu itu di ruangan itu isinya cuma bintang 2, bintang 3 doang sih. Nggak ada bintang 1 aja, nggak ada. Jadi bintang 3, bintang 2, yang minta bintang 4 ngomong soal cyber warfare. Ya udah, saya bikinin lah ini. Ini totalnya cuma 100-an halaman kalau nggak salah. Ini buku level strategi ya. Ini bukan taktis ya. Ini level strategi. Di sini saya lebih fokus bagaimana taktik strategi buat latihan SDM, hukum etika, AI, organisasi, teknologi pertahanan, strategi militernya seperti ini. Bisa dilihat di sinilah. Jadi kalau ini istilah doang ya, istilah yang dipakai. Dari istilah ini kelihatan materi yang dibahas tentang apa, kelihatan sih. Oke, tapi kalau mau lihat detail-detailnya ada di lampiran. Detailnya ada di lampiran sih sebenarnya. Kalau buat latihan perang gimana, kita perlu deteksi, aktivasi, containment, terkendali, eradikasi, pemulihan, after action review kayak gimana. Ini nggak banyak yang nguasain ilmu ini, saya kasih tahu dulu ya. Kalau bisa nguasain, keren banget, bikin buku soal ini keren. Gitu. Ini buku dibikinnya cuma berapa jam ya? 6 jam kalau nggak salah ini buku bikinnya. Cepet kok. Pakai AI. Tapi ya nggak boleh sembarangan kalau bikin kayak ginian mah. Jadi saya biasanya ini, kalau saya kan punya referensi. Sorry nih, saya rada ini ya, biar Anda bisa nulis buku lah. Ini saya masuk ke perpustakaan saya, ini perpustakaannya. Saya zoom in dulu. Zoom in. Saya zoom in lagi. Data lead to books cyber security. Nah, ini saya punya buku-buku di folder cyber security LS. Ini buku-bukunya ada di sini. Ya tinggal ambil beberapa buku jadi referensi, terus kita nulis berdasarkan buku-buku ini sih. Tuh. Ini perhatiin di sini ada cyber warfare. Ada cyber warfare. Coba bentar ya. Saya clear dulu layar. Sorry. Clear layar. Oke. LS bintang war. Yang ada kata-kata war-nya. Ini ada buku-buku yang ada kata war-nya, ada banyak. Bukunya banyak. Ada Introduction to Cyber Warfare, ada Art of Cyber Warfare, Strategic Tactical Approach, apa bejibun. Buku tuh bejibun sih sebenarnya. Dari sini kita bisa bikin buku gila-gila sih sebenarnya, dan bukunya bisa banyak. Nah, tapi kalau ini kita pakai ChatGPT segala macam rada susah. Jadi ini kita mendingan pakai AI yang lokal sendiri sih. Itu yang ini yang saya kasih lihat mana tadi, ini ya, salah, kagak ada. Oh, ini dia nih, pakai Open Web UI, dia ngomong ke ulama, keluar kayak ginian. Cara nguploadnya gimana? Kita bisa ngupload new chat aja biar enak. Nah, di sini ada plus, kita bisa ngupload file sih sebetulnya. Dari file itu nanti kita bisa bilang tolong buatkan daftar isi buku tentang apa. Tapi bukunya harus kita punya dulu ya. Nah, kalau mau copy perpustakaan saya buat referensi buku-buku tadi, silahkan lihat di Ono Center OR. Ono Center, yeah. Ono Center ORID/wiki ini, terus tulis ebook. Oke, di bagian bawah ini ada Ono Center ebook. Oke, saya copy paste URL-nya lah ke chat.
Oke, jadi Ono Center ebook ini ada alamatnya sih buat ngirim hard disk. Nah, cuman ini hati-hati nih. Oke, ini serius ini. Packing yang baik supaya tidak rusak di jalan, bungkus dengan antiseptik, busa, bubble wrap, berlapis-lapis. Ini sampai saya bikin kata-katanya gede. Ini nggak sembarangan, ini serius beneran. Jadi kemarin ada yang ngirim Haris 2 tera, kagak dikasih antistatik, kagak dikasih busa, kagak dikasih bubble wrap. Terus dikasihnya kardus, dikirim ke saya. Sampai saya jebol tuh harddisk. Ya udah sama dibalikin lah. Sorry, harddisk lu rusak. Karena lu dikasih antistatik, tidak dikasih bubble wrap, dikasihnya kardus. Saya jebol. Terus siapa yang tanggung jawab coba? Dan sedih kan, maksudnya gimana ya, 2 tera kan lumayan ya, kan bukan murah tuh 2 tera, lumayan, balik dengan kondisi harddisk rusak. Jadi ini serius, jangan dianggap remeh makhluk yang ini serius banget. Dan orang yang ngirim harddisk rusak bukan satu orang ya, ada berapa total? Ada 5 kali harddisk rusak. Pada nganggap remeh sih kayak ginian sih, aduh ampun deh. Kalau udah rusak kan nangis. Silahkan dikirim ke sini, nanti harddisknya saya isi, saya kirim balik. Selipin duit 20.000 buat ongkir balik lah tuh harddisk. Kalau saya biasanya balikin harddisk, saya kasih bubble wrap-nya berlapis-lapis, tebal banget tuh. Jadi kalau rada misalnya paketnya jatuh gitu masih nggak apa-apa sih. Gitu. Atau kalau mau gombal sih bisa beli aja. Tapi kalau cuman cyber security kayak gitu bisa harddisk kecil lah, bangsanya 500 giga maksimum lah, udah bagus banget sih sebenarnya. Coba kita lihat di Tokopedia ya, 500 GB. Wah, oke, 500 GB harddisk. Pakai harddisk yang tua aja juga nggak apa-apa sih. Nih, yang Yara harddisk itu bagus banget. Kalau dia packing tuh kasih lapisannya banyak. Ini oke, ini recommended banget nih. Tapi harganya lumayan harddisknya. Beberapa saya pesen harddisknya nggak dikirim, duit dibalikin. Jadi ada beberapa yang modelnya kayak gitu, dia nggak ngirim harddisk, duit dibalikin. Ya sudah, nggak jadi. Tapi kalau yang ini dia bagus, dia ngirim. Tapi harganya segini nih sekarang. Bisa dicoba-coba aja harddisk yang mana, nanti mudah-mudahan dikirim lah. Tapi kira-kira 500 giga lebih dari cukup kalau cuman buat ini. Kalau mau di bawahnya juga bangsanya 300-an giga juga masih oke lah sebetulnya. Itu harddisk kayak gitu ya. Jadi rate-nya 100.000 tuh harusnya lumayan dapet sih. Oke. Kalau ini harddisk baru nih, kayaknya yang Yara tuh harddisknya baru. Soalnya pas saya cek, Sentinelnya baru 100% semua. Udah gitu, waktu lifetime-nya kelihatan belum pernah dipakai, masih 0. Jamnya masih 0. Jadi ini baru banget kalau yang Yara. Makanya harddisknya rada mahal. Yang ini juga oke kayaknya. Tapi nggak tahu, saya selalu yang ini sih sekarang kalau beli. Beres ya? Oke. Itu, sorry jadi ngelantur. Tadi gue harus ngomongnya apa sih tadi? Lupa sampean. Oke, kita balik. Urusan ini ya. Soceng ya, social engineering. Jadi Soceng kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan coba lanjut. Ctrl F 2025-2. Ethical hacking. Soceng cuman gitu aja sih kira-kira. Sorry, sebelum terlalu jauh saya cek nilai ya, grades. Oke. Masih nilainya pada jeblok. Nih 1,75, 10, 10. Masih, ini dari 91 siapa nih? Didi Saprudin 90. Coba lihat lagi yang bagus-bagusnya aja nih. 47 masih kecil nih, 91. Arif Kurniawan
Fadil masih jelek. Reza Mahendra 92. Ini siapa nih? Febriando Prasetyo 90. 41. Mana? 86 Fajar Yuliando. Nah, oke, ini yang 90 udah selamat sebenarnya. Nggak usah ikut kuliah saya lagi juga nggak apa-apa ya. 90 udah selamat, nggak usah nulis buku apa segala macam. Sebelum terlalu jauh, saya kemarin posting. Mana ya? Ini parfum lagi. Alibaba. Ngirim email melulu sih. Kena spam gue. Ini nggak ada. Oke. Saya coba masuk ke sini. Kemarin ada email tawaran buat magang dari Bu Lisa. Ini Tia. Kalau tahu Tia, Tia adalah yang tempat magangnya Jerry dan teman-teman. Mereka gaji, jadi Anda bisa dapat gaji di situ. Sebagai magang dapat gaji, cuma transport sama ya duit transport gitulah, kecil lah kalau magang ya. Tapi kalau performanya bagus dan ditarik jadi karyawan, gaji beneran dapat. Oke. Sekarang saya harus nyari Lisanya ya. Ini sorry nih ngasih informasi yang bukan urusan kuliah tapi penting banget supaya pada bisa dapat duit sih. Bentar, Elisa mana Elisa? Nggak dapat sih. Eka Ayu. Oh, ini dia. Ini ya. Ini siapa yang Muhammad Farid Zakri nih mau gabung sama Bu Elisa juga. Ini saya copy paste aja ke chat. Silahkan kasih kontak ke Bu Elisa buat apa sih? Buat magangnya. Saya paste di sini aja emailnya. Nah, tuh. Jadi itu ada emailnya Bu Elisa, bisa email ke saya juga. Dia nyari orang lagi. Jadi beberapa yang udah senior, jadi mahasiswa ITTS yang udah jago-jago, mereka ada yang pindah ke perusahaan lain, jadi dia kekosongan orang lagi, gitu. Jadi gitulah tipenya mahasiswa ya. Magang, bagus, performanya oke banget, itu jadi portofolio, bisa loncat ke perusahaan lain. Jadi ini rata-rata kemarin yang magang, Jerry dan teman-temannya, mereka mulai magang dari semester 3, 2 apa 3 gitu, mulai magangnya. Oke. Tapi ini bakal disiksa, maksudnya dia bakal kerjanya gila-gilaan, rata-rata harus cepat belajarnya, bisa semalam 2 malam, udah gitu kerjaan langsung beres. Kalau mau gampang belajarnya pakai AI aja biar cepet sih, sebenarnya intinya gitu aja. Nah, udah gitu, ini si Muhammad Farid Zaki punya ini ya, coba saya pengen lihat nih. Jadi penasaran. Ini buat contoh aja buat yang lain ya. Ini saya paste juga lah URL-nya. Oke. Sadis main yang ginian. Oke. Ya udah. Ini bisa kita lihat project apa aja yang udah dikerjain. View all project on GitHub. Oke. Wow, banyak juga yang dikerjainnya. Nah, harus kayak gini sih. Oke. Kalau udah sampai level kayak gini jadi enak buat si Bu Elisanya, buat rekrutnya gampang, lebih enak. Jadi, tapi ini geek banget ini portofolio, nggak apa-apa sih. Bagus. Dia punya 40 repository. Wah, parah, ini parah banget. Publish ada 10, udah parah. Oke. Ini oke banget sih. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi ada kesempatan buat magang, ada kesempatan satu lagi yang di CyberRank. Cuman udah 18 orang nih. Eh, Mereka mintanya 20 sih sebenarnya. Udah 18 orang. Oke. Terus satu lagi yang di Uni-Air. Mereka minta 30, dapatnya 20.
rontok 10, sisa 10 sekarang. Jadi masih ada kesempatan di Uni-R sebetulnya buat Uni-R AI ya. Kalau si Bu Elisa banyaknya ke infrastruktur sama back end front end gitulah. Kalau Bu Elisa. Kalau CyberRank lebih ke arah audit cyber security. Kalau tadi Uni-R AI. Jadi ada banyak sih perusahaan-perusahaan yang kayak gitu-gitu. Dan mereka mintanya puluhan orang gitu. Oh, Ubuntu juga. Ubuntu juga kemarin berapa ya? 15 atau apa gitu. Tapi mereka kalau Ubuntu Bu Elisa itu udah pasti ngasih duit ya. Buat magang itu kerja sambil uang transport mereka yang jamin sih. Transport kalau di Ubuntu makan transport dijamin. Tapi kalau kita udah jadi karyawan ada gaji tambahan. Jadi lebih enak lagi. Itu. Oke, sip. Oke. Sekarang saya akan masuk ke ini waktu udah jam segini. Oke, saya akan overview aja cepet ya. Karena oke, ini Wallace hacking overview aja. Soceng overview, privilege escalation ini supaya kita bisa naik dari user biasa jadi admin. Oke. Kita baca konsepnya aja. Kalau kalau ini saya lagi mikir ya, kalau saya ada waktu, saya bisa demoin mudah-mudahan minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Cuman ini soalnya ini hari Jumat, seharusnya nggak hari Senin saya. Senin itu ternyata capek, soalnya saya puasa. Jadi pas malamnya kecapean ternyata nggak kuat. Jadi saya bentar semester depan saya mungkin minta ganti jangan hari Senin, capek soalnya. Supaya energi masih gede gitu. Kalau udah ini capek banget. Oke, jadi ini overview aja. Privilege escalation adalah teknik digunakan penyerang attacker untuk meningkatkan akses mereka dari user biasa jadi admin lah kira-kira gitu. Konsekuensinya apa? Dia bisa akses lebih kemana-mana, akses file system apa segala macam, dan meningkatkan tingkat kerusakan. Kira-kira contoh praktis dari privilege escalation adalah kita bisa masuk ke web server sebagai user biasa, terus melakukan pengintaian, terus nemuin aplikasi yang lagi jalan di server itu, dan kita cek ada overflow di buffernya nggak. Kalau ada ya kita exploit aja di situ. Itu kira-kira dengan kerangka ini dapat menjalankan code dan hak istimewa sistem seperti root atau admin. Ini kalau di aplikasi. Kita juga bisa lihat file konfigurasi yang salah. Konfigurasi berisi kredensial pengguna dan aksesnya lebih tinggi. Menggunakan kredensial ini, password ini kita bisa login sebagai user yang lebih tinggi, kira-kira gitu. Dan kita bisa manfaat sudo, cari backdoor, cari keterangan kernel. Teknik umum untuk escalation adalah cari kerentangan, baca log, gunakan tool otomatis, exploit DB, metasploit dan sebagainya, supaya kita bisa exploit atau soceng. Yang paling parah soceng. Kalau kita jadi admin harus sering latihan kayak gini, bukannya untuk supaya sistem kita aman secara teknik ya. Jadi kalau kita sering latihan sebagai admin, yang sering latihan, insting kita langsung diasah. Jadi kalau ada pola file seperti apa, atau pop up seperti apa, langsung kita ini kayaknya nggak beres deh gitu. Jadi latihan-latihan seperti ini sebenarnya untuk mengasah supaya kita lebih tajam. Kalau ada yang nggak beres kita tajam banget gitu. Saya mungkin juga kurang latihan sih. Cuman yang paling kerasa tuh waktu itu istri dapet WhatsApp yang .apk itu dapat WhatsApp. Udah gitu gambarnya dari Dirjen Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan. Tulisannya, Anda kurang bayar pajak, silahkan diklik aplikasi ini. Nah, istri saya ngeklik. Saya nanya cuma simpel-simpel aja. Kamu klik, iya. Ya udah, tuh HP di format aja. Bener, ternyata itu brengsek gitu. Ya insting itu kita bisa dapat kalau kita udah sering latihan sih. Sering latihannya bukannya buat ngamanin sih, tapi akhirnya ngasah insting kita gitu.
Itu ya, pencegahannya bisa patching itu, terus akses dibatasin banget, hanya yang benar-benar yang diperlu orang tertentu yang bisa akses yang gila-gilaan, firewall, monitoring system itu. Tapi latihan ini penting sih. Jadi kalau boleh saran sih, kalau misalnya nanti kerja, latihan itu bukan cuman buat kita aja yang jadi admin, tapi kita harus melatih user untuk diserang. Kalau nggak gitu, user kita nggak tahu serangan itu seperti apa gitu. Jadi kita harus cari-cari di GitHub, bikin trojan, bikin virus, tapi virusnya dibikin baik, trojannya dibikin baik, kita serang. User kita diserang sendiri. Dengan cara itu user, tapi kan logika berpikirnya gini ya, waktu kita bikin trojan, bikin virus segala macam, trojan itu biasanya lapor ke yang bikinnya. Saya berhasil nyerang ini, passwordnya ini apa segala macam lah. Dia akan lapor sih ke yang bikin. Fitur lapornya tetap kita pakai supaya kita tahu trojan ini nyerang user yang mana gitu. Lapornya tahu, dan laporan ini nanti jadiin laporan buat manajemen di perusahaan. Cuman fitur yang ngerusaknya jangan diinstal. Jadi dia bisa masuk, bisa lapor, nggak usah sampai ngerusak. Gitu. Dengan cara itu si pimpinan di perusahaan jadi punya gambaran, oke, karyawan saya ternyata masalahnya di sini. Nah, udah gitu kita sebagai orang admin jaringan atau apa, kita bisa ngasih saran, advice, Pak Bos, kalau bisa kita bikin ini supaya usernya lebih aman. Atau user yang tadi abai sampai ngeklik, kita tegur sih. Pak, Bu, minta maaf. Komputer Anda bisa kita masukin virus karena Anda ngeklik tadi gitu. Ini ini contoh yang beneran kejadian kemarin ya. Ini siapa ya? Astra sih. Ini Astra. Astra Finance atau mana lupa lah. Astra nih. Si adminnya gelo di adminnya. Jadi adminnya gila banget. Kacau nih adminnya gila banget. Dia bikin virus, trojan dan sebagainya. Tapi baik sih, virusnya nggak jahat. Dia ngirim ke grup dong. Tahu nggak ngirimnya pakai HP-nya siapa? Yang dipakai buat ngirim HP-nya bos. Bosnya setuju sih. Dihajar pakai HP. Ini bayangin, ada virus dikirim di grup perusahaan APK pakai HP bos. Kan orang baca ini bosnya yang ngirim, diklik langsung dapat banyak. Langsung ditegur semua, ini bahaya ya. Walaupun ini yang ngirim bos lu, jangan sembarangan diklik. Jadi ini latihannya gila. Oke, kuncinya di situ sih sebetulnya. Itu adalah teknik supaya, jadi kalau kita masuk ke dunia kedokteran ada dua teknik buat nanganin penyakit. Kalau penyakitnya udah masuk, itu namanya kuratif, cure. Kita cure itu penyembuhan. Jadi penyakit masuk kita sembuhin, itu cure. Itu teknik yang ya harus disembuhin soalnya penyakitnya masuk. Tapi kita sebagai orang admin jaringan, kita nggak suka yang kuratif ini, nggak suka. Kalau bisa jangan kuratif, tapi preventif. Jadi kita menjaga jangan sampai penyakit masuk. Itu yang lebih penting sih. Nah, kebanyakan aturan-aturan yang ada di Republik Indonesia itu kuratif. Itu masalah tuh. Karena penyakit udah keburu masuk, baru kita bersihin. Capek bersihin penyakit mah. Mendingan jangan sampai penyakit masuk. Jadi minum vitamin yang banyak, olahraga yang bagus. Nah, kalau di dunia cybersecurity, kita banyak kasih latihan serangan. Itu aja sih. Udah beres ya? Ini konsep. Kita balik lagi, previous escalation. Nah, ini ada yang lokal sama remote escalation. Ini kita bisa coba sih. Jadi, kalau yang lokal bisa kita rubah user ID. Pakai set UID, kita rubah supaya kita bisa lebih tinggi kedudukannya. Terus kita bisa serang. Jadi dengan set UID ini kita bisa rubah jadi root sih sebetulnya. Terus kita juga bisa, ini lokal ya,
mengeksploit konfigurasi yang salah. Jadi kalau ada file konfigurasi, kita bisa exploit supaya jadi pakai hak akses sebagai root atau apa. Terus kita bisa lagi lihat kerentanan dalam aplikasi sistem, misalnya shell, daemon, aplikasi jaringan bisa dieksploit supaya dapat hak akses root, kira-kira kayak gitu. Kalau remote kita dari jauh nih nyerangnya. Kalau ini lokal, kalau kita udah di dalam sistemnya langsung. Yang atas ini kalau lokal, ini tulisan lokal nggak? Oh ya lokal. Oke. Kalau yang remote kita bisa pakai SSH, FTP udah nggak ada sih, SMB bisa. Terus bisa aplikasi web, oke, bisa Soceng. Jadi itu yang remote yang kayak gitu tuh. Oke, Soceng yang tadi. Kalau yang lokal sudah berada di dalam sistem, tujuannya ningkatin hak akses dalam sistem itu. Tekniknya ada eksplorasi aplikasi, konfigurasi salah. Kalau yang remote dari luar, meningkatkan akses di sistemnya beda. Eksploitasi jaringan, aplikasi web, Soceng. Kira-kira gitu nih. Caranya kayak gitu ya. Ini dua-duanya masalah. Serius. Kalau mau jujur, contoh hacker yang keren, yang jahat tapi keren sih sebetulnya, adalah hacker-hacker yang dipekerjakan oleh judi online. Itu parah. Bener-bener parah asli itu. Dan itu sangat aktif banget sih mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah yang ini sih sebenarnya. Yang remote ya. Mereka yang remote, bukan yang lokal. Remote, caranya dia akan ngirim, bisa dilihat di GitHub, ngirim Trojan apa segala macam, dan itu Trojannya masuknya lewat fitur-fitur upload. Jadi di web kan banyak, kalau misalnya web pemerintah lah, pemerintah kan banyak ngasih perizinan dan sebagainya, itu ada fitur yang buat upload dokumen segala macam. Nah, fitur itu yang dieksploitasi supaya dia bukan, ya kelihatannya kayak upload dokumen, padahal dimasukin yang diupload adalah Trojan. Trojan itu akan masuk ke dalam sistem, dan waktu masuk ke dalam sistem, kalau dari sisi judi online, yang dia butuhin adalah dia butuh bikin iklan judi online. Jadi dia bikin iklan judi online supaya judi online tadi bisa diklik oleh orang Indonesia. Dan hari ini duit yang ke transfer ke judi online ini, kemarin ngobrol sama teman-teman di PPATK ya. Totalnya sekitar 300 T. Duitnya yang lari ke luar negeri gara-gara orang Indonesia pada seneng judi. Ya padahal duitnya kecil-kecil ya, 10.000, 20.000. Tapi ya bayangin 10.000, 20.000 kali berapa juta kan udah miliar triliun tuh yang duit yang keluarnya gitu. Jadi duit yang keluar gara-garanya kayak gitu doang. Jadi masuknya lewat upload sih sebenarnya. Pokoknya input sesuatu. Itu masukin Trojan, akhirnya ngendon di dalam sistem. Nah, yang seru dari situ adalah, ini saya tutup dulu ya. Alah. Kenapa dia? Saya kasih lihat seru-serunya dikit ya. Oke, sudah. Saya ulang lagi, sorry. Ini dalam folder ETC, kita banyak file di sini OTC. Yang menarik lihatnya adalah yang ini, passwd. Oke, ini passwd. Di situ kita bisa ngelihat username sama password. Yang passwordnya bukan password sih sebetulnya. Ini kayak di sini, bentar. Ini saya lagi masuk ke file mana ya? Ini ada ono nih. User 1000. Kalau kita lihat di sini, ini bin bash. Yang lain bin false, user bin no login, user bin no login, user bin no login, bin false. Ini false berarti ya false aja, nggak akan bisa dijalankan.
Jadi semuanya rata-rata bin false sama user has been no login. New login cuma satu yang punya bin bash. Bin bash ini kita bisa login. Nah, yang seru, si hacker-hacker tadi, dia bisa ngerubah loh ini. Waktu kemarin yang kerubah yang printer. Ini TCP dump. Coba printer ada nggak? LP. Tadi kan user bin no login. Dirubah sama hacker jadi bin bash. Bajingan nggak? Jadi kita nggak sadar bahwa usernya masuk lewat printer. Kacau itu. Jadi kita baru sadarnya, loh ini kenapa jadi bin bash ini LP? Oh, kacau, masuk. Jadi si hackernya hacker jago sih sebetulnya. Jadi dia tahu sistem operasinya Linux, dia tahu kelemahannya segala macam, dibabat dari luar lewat upload filenya Trojan bisa masuk ke situ, dia bisa jalanin shell. Di shell-nya itu dia langsung bikin anak tuh programnya, anaknya bentuknya file PHP, PHP-nya buat iklan judi online, kira-kira kayak gitu. Yang jadi masalah, kelihatan sih sebenarnya filenya, nanti kan kita var www.html, oh ini nggak saya install, nggak ada www.html di komputer yang ini. Jadi filenya ada di var www.html, kita bisa lihat dia ada di situ tuh, kelihatan. Nih. Tapi kalau dia redirect juga ada di dalam folder-folder yang lain, ya tergantung konfigurasi Apache-nya sih. Kelihatan ada di folder-folder. Jadi ada file HTTP yang keluar. Nah, pas di PSAX, ini kan kalau ini kan cuma Chrome doang banyaknya karena saya pakai browser doang. Kalau dia kelihatan banyak sekali software-software yang anaknya dari satu software gitu, dari si Trojannya dia bikin anak banyak. Nah, untuk nyari-nyari seperti itu kita bisa pakai ini kalau mau nyari PS3. Nah, ini kelihatan, ini kelihatan nih punya anak nih. Ini punya anak, tapi ini mah software bagus, ini buat apa sih? Buat apa? Screen lah, layar. Nah, ini punya anak. Ini punya anak. Kalau ini kan genom kita tahu ya. Ini anaknya banyak banget nih, genom shell tuh banyak banget anaknya. Nah, tapi ini masih baik ya. Maksudnya kita harus sering ngelihat kayak gini kan biar tahu software aplikasi yang benar yang mana, yang jelek yang mana. Nah, udah gitu, kalau makhluk ininya nggak normal. Ini kan genom kan normal ya. Maksudnya ini nggak biasa. Ada aplikasi itu nggak biasa. Jadi kita harus sering lihat kayak ginian nih. Udah sering ngelihat ada yang aneh, langsung tahu ini kayaknya nggak normal deh gitu. Nah, dari situ kita tahu. Nah, kita harus nyari nih aplikasi Gnome Shell ini proses ID-nya yang mana gitu. Nah, bisa dilihat dari sini sih. PSAX ya, atau Grab Gnome Shell. Nah, ini kita lihat ini adalah proses ID-nya dia nih. Jadi awalnya yang 2269 ini anak-anaknya dia keluar semua. Nah, ini penting. Dari situ kita tahu, oke, biang keroknya satu yang ini. Kita bunuh aja, Gnome Shell-nya mati. Tapi kalau ini Gnome Shell, jangan dibunuh, mati. Ntar saya yang kacau. Jadi caranya PSAX, lihat dulu pakai PS3, kelihatan, terus coba di grab, dapetin proses ID, kita kill. Bisa kill, biasanya saya kill -9 Gnome Shell-nya itu apa. Nah, itu. Jadi ini kira-kira proses-proses yang ini kayak gini nih. Jadi ini privilege escalation banyaknya pakai Trojan. Trojannya bisa dilihat-lihat di GitHub, dan jadi yang apa judi online ini orangnya jago-jago, asli jago, bukan orang bodoh itu, mereka asli jago, dan mereka bisa sampai bisa privilege escalation, bisa segala macam sih, khatam lah kayak gituan. Cuman ya taruhannya nyawa mereka. Karena mereka kerja buat mafia sih. Mafia kan nggak ada etika ya. Lu macem-macem bom bunuh lu. Wah, kacau dah. Saya heran aja mau-maunya. Mereka lokasinya bukan di Indonesia ya. Kebanyakan adanya di Kamboja sih. Jadi duitnya lari ke sono sih. Tapi ya gimana? Oke.
Saya coba lihat lagi privilege escalation. Oke, ini buat exploit misconfigured service. Ada miskonfigurasi di web database, database server, cloud, aplikasi web dan sebagainya. Oh, ini cuman ini doang. Poin-poinnya aja. Saya coba ngelihat di ininya deh. Hands on. Ya mudah-mudahan rada seru dikit. Kalau nggak salah nggak seru juga sih. Oh, ini mah izin sudo. Sudo tuh adanya di, kita coba ya, sudo. Ya. Kita bisa lihat siapa aja yang bisa sudo. Yang bisa sudo adalah root. Dia bisa all. Kalau yang lain cuman dibatasin sama yang ini doang. Tapi nggak bisa sampai jalanin segala macam. Oh enggak, ini root ternyata. Ini root ya, sorry, maaf. Root, root bisa jalan seperti ini, jadi kelihatan. Sorry. Kalau ada all, no pass wd, user bin find, ini berarti udah di, ini ya, sudah di exploit. Jadi user bin find itu bisa jalan tanpa password. Ini parah banget. Bisa jalan root tanpa password, terus kita bisa jalanin shell sebagai root, pakai exec, terus kita ini execute bin bash. Jadi kita langsung bisa bin bash jadi root, beres, habis. Jadi ini kalau pakai sudo. Nah, sekarang metode yang satu lagi adalah kernel. Di kernel kita bisa lihat kernelnya uname in R, gitu ya. Kita bisa lihat nih, buat lihat kernel sih gini, name in R. Kernelnya. Kernel saya 1.14.0.13. Bisa ngelihat kalau pada pakai Android, bisa ngelihat juga di setting software atau mana, nanti kelihatan juga versi kernel Android yang dipakai berapa. Android juga Linux juga. Jadi dia pakai kernel versi berapa? Ini 2.14.0 termasuk kernel rada baru. Kernel paling barunya nggak tahu berapa, bisa dicek sih di sini kernel.org. Versi yang paling baru ada 2.18. Ini yang paling baru 2.18. Ini 2.18 paling baru. Sementara yang saya pakai adalah 2.14. Jadi yang saya pakai adalah stable kategorinya. Ini 6.12, ini yang di atas inilah. Jadi masih 2025 sih. Oke. 2025. Nah, sekarang dari situ kita coba lihat. Ini bisa dieksploit untuk Ubuntu 18. Ini kurang Ubuntu. Jadi kita bisa cari exploit. Jadi kita harus cari exploit ya. Ini untuk 2204. Yang saya pakai 2404. Jadi ini nggak jalan sih sebetulnya. Jalannya buat Ubuntu 1804. Kita bisa install. Jadi download dari GitLab ini. Exploit yang nomor sekian 47106. Terus unzip JCC, jalanin. Terus jalankan time shell, dapat dirty pipe ini. Yang menggunakan privilege escalation. Cek versi ini, dia jika rentan, contoh karena Anda dapat mengeksplorasi berada di GitHub ya sebagai root. Jadi caranya gini sih. Oke. Yang lain lagi untuk Windows 10 bisa insecure service permission, tidak dikonfigurasi benar. Terus caranya adalah untuk melihat bisa dieksploit apa enggak, access check, ini authenticate user, bisa dimodify sih. Tapi saya nggak bisa demoin, saya bukan pengguna Windows yang baik sih.
nggak pakai window. Contoh lain ada token impersonation, ini bisa juga dikerjain. Untuk yang Windows saya tidak nyaman karena saya tidak pakai Windows. Kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Iyalah, balik deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tolong kerjain kuis UTS UAS sampai selesai. UAS juga. Kalau mau hidupnya lebih gampang, kalau nggak mau ngerjain ujian ya, silahkan bikin buku soal ethical hacking. 200 halaman. Pakai AI aja bikin bukunya. Silakan tadi yang saya terangin baca cara bikin bukunya. Silakan bikin buku itu 200 halaman. Terus diterbitin di sini. Intech Press ITTS ACD. Udah. Anda nggak perlu kuliah saya lagi sih. Itu bisa kerjain sehari selesai 200 halaman. Bisa sehari. Cuman buku yang bagus banyak contohnya ya. Kasih contohnya yang banyak. Masukin sini, ya udah itu buat gantiin kuliah. Cuman kalau bukunya bagus, bisa saya rekomendasiin buat gantiin skripsi. Gitu. Kalau bukunya bagus. Cuman kalau skripsi kalau mau lebih keren, nulis paper jurnal sih. Kalau skripsi yang keren, nulis paper jurnal, bukannya apa-apa. Dosennya juga keder kalau Anda bikin paper jurnal, itu aja sih. Kalau buku, dosen masih ngeliat, cuman buku doang, gue juga bisa. Kalau paper jurnal, itu mulai orang respect gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aman? Aman lah ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.